Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida, amma ba'd. Kaifa halukum santri-santri kelas 10. Semoga antum dalam keadaan sehat dan masih semangat untuk belajar, karena alhamdulillah ini adalah pelajaran pertama. Jadi semangat kita atau semangat antum semua di pagi hari masih segar atau fresh. Sebelumnya ana berharap antum sudah menyiapkan segala keperluan untuk belajar seperti buku, pulpen, dan pensil untuk mencatat apa-apa saja yang butuh antum catat atau hal-hal yang penting antum harus catat. Kemarin kita sudah sampai di hadis kedua, akan tetapi belum rampung atau belum selesai penjelasan tentang hadis yang kita bahas. Sebelumnya ana bacakan, ana ulangi hadisnya, lafadznya. An Abi Sa'id al-Khudri qala awwalu man bada'a bil khutbati yawmal 'idi qabla salati Marwan faqama ilayhi rajulun faqala as-salatu qabla al-khutbati faqala qad turika ma hunalik faqala Abu Sa'idin amma hadha faqad qada ma 'alayhi sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam tastati' fa bi lisanihi fa illam yastati' fa bi qalbihi wa dzalika adhaful iman. Rawahu Muslim wa Abu Daud wa Tirmidzi wa Nasa'i wa Ibnu Majah. Kemarin ana sudah menjelaskan sampai kalimat qad turika ma hunalik. Sebelumnya ana artikan terlebih dahulu secara singkat sampai qad turika ma hunalik. Dari Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, orang yang pertama kali berkhutbah Yaumul Aid, pada hari Aid sebelum salat, adalah Marwan. Ana juga sudah menjelaskan siapa itu sosok bernama Marwan, sehingga seorang menegurnya, Salatlah terlebih dahulu, baru setelah itu berkhutbah. Marwan pun menjawab, sunnah itu sudah jauh ditinggalkan. Qad turika ma hunalik. Faqala Abu Sa'idin. Maka sekarang kita masuk ke pembahasan setelah qad turika ma hunalik. Ya, di sini dituliskan faqala Abu Sa'idin, maka Abu Sa'id al-Khudri ini berkata, amma hadha faqad qada ma alaihi. Sungguh orang itu telah menunaikan apa yang wajib atasnya. Nah, kenapa seorang rajul ini dibilang, kata Abu Sa'id, telah menunaikan kewajibannya, ataupun apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang muslim. Nanti jawabannya adalah di perkataan Abu Sa'id al-Khudri yang dinukilkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, diingat ya bahwa Abu Sa'id al-Khudri mengatakan bahwa seorang yang menegur Marwan itu telah menuntaskan atau melakukan tugasnya. Ya, diingat. Setelah itu Abu Sa'id al-Khudri berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, sesungguhnya aku telah mendengar. Kalau sami'tu itu langsung mendengar langsung. Jadi Abi Sa'id ini mengatakan sami'tu, aku telah mendengar secara langsung, duna wasitoh, tidak ada penghalang. Jadi ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata atau bersabda, ketika itu Abi Sa'id al-Khudri langsung mendengar dari Nabi. Yaqul, telah berkata, katanya Rasulullah SAW, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa dari kalian melihat suatu kemungkaran, maka rubahlah dengan tangannya. Fa illam yastati' fa bilisanihi.
Jika dia tidak mampu, maka ingkari dengan mulutnya. Fa illam yastati fa biqalbi. Dan jika dia tidak mampu, maka ingkarilah kemungkaran itu dengan hatinya. Wadzalika ad'aful iman. Karena yang demikian itu adalah selemah-lemahnya iman. Rawahu al-Imam Muslim wa Abu Daud wa Tirmidzi wa Nasa'i wa Ibnu Majah. Ya. Jadi ana jelaskan ketika Abi Sa'id Al-Khudri berkata kepada seorang lelaki, sungguhnya kamu telah menunaikan tugasmu atau kewajibanmu sebagai seorang muslim, adalah karena Nabi SAW pernah berkata, "Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi." Barang siapa yang melihat di antara kalian suatu kemungkaran, maka rubahlah dengan tangannya. Ini yang pertama. Dan yang kedua adalah, dan jika kamu melihat suatu kemungkaran dan kamu tidak mampu mengubahnya atau menasehatinya dengan tanganmu, maka kata Nabi apa? Fa illam yastati fa bilisani. Maka rubahlah atau nasihatilah dengan lisan. Nah, yang dilakukan seorang lelaki ini kepada khalifahnya yaitu Marwan adalah dengan lisannya. Makanya menegur, ya Amir atau ya Amiril Mukminin atau ya Marwan, mengapa Anda berkhutbah sebelum sholat? Padahal seharusnya sholat dulu baru khutbah. Nah, dengan nasihat ini gugurlah kewajiban seorang lelaki ini dengan menegur atau menasehati seorang khalifah yang bernama Marwan. Nah, ya. Dan jadi di dalam hadis ini ada tingkatan dalam menasehati atau menegur atau mencegah kemungkaran. Yang pertama, kata Nabi, dengan tangannya, dan yang kedua dengan lisannya, dan yang ketiga dengan hatinya. Kita bahas yang pertama, dengan tangannya. Bagaimana seorang muslim itu mencegah atau menasehati kemungkaran dengan tangannya? Yang pertama adalah karena memang dia memiliki kedudukan atau memiliki kekuatan fisik. Contohnya, sekarang banyak kaum muslimin yang menjadi posisinya adalah sebagai polisi, ya. Ketika dia melihat kemungkaran atau contohnya ada seorang maling yang sedang mencuri di sebuah rumah dan seorang polisi ini melihatnya, maka polisi ini mencegah dengan tangannya, ya, menangkapnya atau menyergapnya. Nah, karena dia mampu dengan tangannya. Contoh lagi, antum melihat adik antum sedang tidak sholat, sedang bermain, padahal waktu sholat sudah masuk. Nah, dengan cara menasehatinya adalah antum memerintahkan menasehati adik antum dengan mengajak menarik tangannya untuk berwudu, setelah itu pergi masjid. Nah, ini adalah menasehati dengan tangannya. Akan tetapi di sini di hadis fa illam yastati fa bilisanihi, dan seandainya tidak mampu maka dengan lisannya. Nah, karena terkadang ada banyak di antara kaum muslimin itu lemah, ya. Jadi tingkatannya orang yang paling kuat, orang yang memiliki jabatan, orang yang punya izzah, kekuatan, itu biasanya mengubah dengan tangannya seperti Umar bin Khattab. Nah, di bawahnya adalah yang imannya di bawahnya adalah dengan lisannya. Jadi karena dia tidak berani merubah dengan tangannya karena akan ada hal-hal buruk terjadi pada dirinya, maka dia mengubahnya, menasihatinya dengan lisan. Yang sebagai contoh dicontohkan dalam hadis ini seorang lelaki yang menasihati seorang khalifah, nah, dengan lisannya. Nah, ini adalah adab. Ketika dia menasihati yang ada, ya, menasihati yang di atas atau di atas pangkatnya, atau contohnya antum menasihati antum kelas 10, menasihati kelas 11. Nah, itu bisa melakukan dengan lisannya. Karena kalau antum cegah dengan tangan antum, dengan misal antum memukul atau menarik, tidak boleh. Nah, mungkin antum akan mendapatkan madorotnya, atau antum bisa dipukul atau hal-hal buruk lainnya. Makanya step yang kedua adalah dengan lisannya, ya. Dan juga seandainya, kata Nabi SAW, seandainya nih antum benar-benar tidak bisa menasehati atau mencegah kemungkaran dengan lisannya, ada step ketiga, yaitu fa illam yastati fa bilisanihi. Ya, dan jika kalian tidak mampu, maka cegahlah kemungkaran itu dengan hati antum. Jadi kalau antum tidak bisa mencegah dengan kekuatan dengan tangan antum, maka dikasih step kedua, yaitu dengan lisan antum juga tidak bisa, maka antum cukup dengan hati. Jadi
terkadang ada seorang muslim yang tinggal di daerah atau perkampungan yang jika dia mencegah kemungkaran tersebut, kemungkarannya sudah sudah ma'ruf, sudah terkenal dan tidak bisa dicegah. Nah, biasanya itu cukup dengan hati. Jadi kita tidak menyukai perbuatan itu, akan tetapi kita tidak berani mencegah dengan tangan dan dengan lisan. Cukup dengan hati. Kata Nabi SAW, wadalika adaful iman. Dan itu adalah selemah atau sekecil dan itu adalah selemah-lemah iman. Jadi jika antum tidak mampu untuk mencegah suatu kemungkaran karena takut jika ada suatu madorot yang besar atau keburukan yang besar yang akan menimpa antum, maka cukuplah antum mengingkarinya dengan hati. Jadi jika antum orang yang lemah, antum cukup ya Allah, ana telah berusaha karena ana tidak memiliki kekuatan dan tidak memiliki keberanian, maka ana cukup membenci dan tidak menyukai perbuatan yang dilakukan orang tersebut dengan hati ana. Nah, gitu ya. Mungkin ya, setelah itu hadis ini diriwayatkan oleh ada 5, yaitu Al-Imam Muslim, yang kedua Al-Imam Abu Daud, setelah itu Al-Imam At-Tirmidzi, yang keempat ada Imam An-Nasai, dan yang kelima adalah Imam Ibnu Majah. Mungkin sekian pertemuan kita kali ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jika antum memiliki pertanyaan atau hal-hal yang tidak antum pahami, bisa antum langsung bertanya kepada ana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.